Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Selasa, 8 September 2020. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan hidup Anda selalu penuh kebahagiaan, selalu penuh kemudahan, dan tentunya selalu penuh dengan keberuntungan. Hari ini saya tadi memberikan kelas AMC online ke seorang anak muda dari Denpasar yang sepertinya dia sedang membangun bisnis di bidang digital. Jadi sepertinya dia sedang membangun sebuah startup gitu ya, di bidang apa tadi ya, di bidang undangan sepertinya. Jadi mereka dan timnya dia gitu ya, dan timnya sedang membangun sebuah bisnis. Dia sedang punya impian punya kantor, dia sedang membangun networking dan membangun bisnis, masih muda. Dan tadi kuisnya cukup bagus, isi kuis bakat kaya bagus, nilainya bagus, dan memang saya lihat dari cara bicaranya dan dari apa yang disampaikan sangat-sangat luar biasa. Sebagai anak yang masih muda, sebagai anak muda, saya salut dengan Mas yang tadi dari Denpasar gitu ya. Karena tidak semua orang ketika masih muda memikirkan jauh ke depan. Banyak orang ketika masih muda seolah bilang sudahlah nanti aja, nunggu umur sudah tua, nunggu sudah sudah menikah, nunggu sudah punya anak. Itu yang kebanyakan di sekitar kita seperti itu. Sangat jarang masih usia muda sudah memikirkan bagaimana nanti masa depannya, bagaimana dia menikah, bagaimana dengan anaknya. Dan itu yang sebetulnya harus dilakukan oleh semua anak muda. Buat Anda yang masih umurnya di bawah 30 tahun, harusnya, apalagi belum nikah nih ya, harusnya sudah punya rancangan tentang hidup Anda, sudah punya rancangan bagaimana masa depan Anda. Stepnya misalnya Anda merancang bagaimana pernikahan Anda, sebetulnya itu adalah cara untuk menata hidup Anda. Saya ingat kisah Sandra Dewi. Saya pernah baca di postingan Instagram ya, kalau saya tidak salah gitu ya. Sandra Dewi dulu waktu kecil dia membuat sebuah sketsa tentang pernikahan dengan seorang laki-laki, kemudian gedungnya, bahkan dia sudah membuat sketsa itu. Dia membuat sketsanya dan dia mengatakan bahwa hasilnya sekarang sama dengan apa yang dia buat sketsa dulu, persis sama. Nah, ini butuh keberanian untuk apa ya, untuk berpikir, untuk membuat dream, untuk merancang sketsa kehidupan Anda. Saya pribadi juga melakukan itu. Sebelum menikah, saya dulu punya impian bahwa ketika saya menikah, mobil yang dipakai untuk pengantin itu adalah mobil saya sendiri, bukan mobil sewa, bukan mobil dari pihak manapun, tapi mobil saya sendiri dan masih plat putih. Itu dulu impian saya sebetulnya, di gedungnya besar, dekornya bagus. Dan yang saya tekankan waktu sebelum nikah itu, mungkin 5-10 tahun sebelum nikah, adalah ketika saya menikah, saya menggunakan mobil saya sendiri plat putih, artinya masih baru. Dan itu terjadi. Itu saya menikah tanggal 10 Oktober 2014, 10/10/14 gitu ya. Saya dapat mobil saya Terios yang putih itu tanggal 8 Oktober 2014, 2 hari menjelang pernikahan. Dan akhirnya ketika saya menikah, mobil itu yang membawa saya ke rumah istri saya, ke rumah mertua saya, dan ditaruh di parkiran. Dan ketika selesai akad nikah untuk acara resepsi, saya menggunakan mobil itu bersama istri, bersama mertua ke gedung resepsi. Dan itu adalah sama persis dengan apa yang sudah saya sketsa 5 tahun sebelumnya, 5-10 tahun sebelumnya. Jadi saya
ingin, dan memang saya itu pengen mobil yang SUV seperti itu, warnanya putih, plat nomornya putih gitu ya, dan terjadi. Hampir semua keluarga waktu itu bilang ketika naik itu, karena memang kursinya masih baru gitu ya mobilnya, sehingga masih ada plastiknya, sehingga yang naik, wah ini masih bawa toko mobilnya gitu ya. Saya bilang iya, alhamdulillah gitu. Nah, keberanian itu adalah mulai dari berpikir. Banyak orang tidak berani untuk membuat impian. Kenapa tidak berani? Akibat doktrin-doktrin yang salah yang tersimpan di kepalanya. Banyak orang terbelenggu untuk membuat impian. Banyak orang takut hanya untuk membuat impian. Banyak orang merasa tidak mungkin terhadap impiannya. Padahal sebetulnya mimpi itu bebas-bebas saja. Mimpi itu silakan setinggi-tingginya, tidak apa-apa. Hati-hati dengan doktrin, nanti kalau kamu mimpinya tinggi jatuh gitu ya. Ya itu kalau mimpinya salah, kalau mimpinya benar, oke, tidak apa-apa. Jadi tolong buang doktrin salah tentang mimpi itu. Saya salut sama si anak muda tadi gitu ya, dan saya bawa ke catatan harian ini untuk memberikan Anda inspirasi. Dia sangat bagus, dan tadi juga malam sekitar jam 7 sampai jam setengah 9 saya membuat pengajian untuk teman-teman AMC yang sudah belajar. Saya buat lagi Zoom-nya. Tadi saya membahas tentang percaya diri. Saya melihat ketika teman-teman AMC sudah belajar dan sudah menerapkan, alhamdulillah pemahaman sudah mulai bagus, banyak cerita keajaiban yang bagus, dan semua bermula dari pikiran yang benar. Banyak orang mengaku sudah paham apa itu pikiran. Banyak orang mengaku sudah mengenal dirinya, tapi hidupnya tidak nyaman. Maka itu artinya Anda belum kenal apa itu mindset. Anda belum kenal apa itu diri Anda. Anda belum kenal bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Hati-hati ya. Yang masih muda, yang masih masuk generasi milenial, daripada Anda sibuk untuk foya-foya, sibuk untuk tidak mikir masa depan, coba deh sekarang berani memikirkan masa depan Anda, berani untuk menciptakan masa depan Anda. Ingat, masa depan itu bukan diramal, masa depan itu diciptakan. Hidup bukan untuk sekedar dijalani, hidup adalah menciptakan kehidupan. Hidup kita menciptakan kehidupan kita sendiri, dan semuanya tergantung Anda. Hidup Anda sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Tuhan sudah memberikan itu kepada Anda. Tuhan sudah memberikan hak itu kepada Anda. Sadari itu. Kalau Anda takut untuk berpikir, kalau Anda takut untuk bermimpi, maka hidup Anda sia-sia. Bahkan saya sering mengatakan, kalau Anda tidak menggunakan pikiran Anda, sama saja Anda mati dalam hidup. Mati dalam kehidupan. Anda sedang tidak hidup meskipun Anda sedang bernafas. Karena itu, hiduplah, dan hiduplah. Bangunlah dan jadilah manusia yang seutuhnya, manusia yang mau dan mampu menggunakan pikirannya dengan benar untuk berani menciptakan hidupnya ke depan. Hidup Anda ada di tangan Anda. Bukan siapa-siapa, bukan dari peramal, bukan dari teman-teman spiritual, bukan dari siapapun. Hidup Anda sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Sadari itu dan bangunlah. Selamat malam, selamat istirahat. Jadikan malam ini malam penuh kenikmatan, malam penuh kedamaian. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.